Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum tata negara, yaitu undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Pada video kali ini saya akan membahas yang pertama pengertian, pembentukan, jenis, materi muatan, dan fungsi dari undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Lalu apa itu undang-undang? Jadi undang-undang adalah hukum tertulis yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan lainnya. Sebagai dasar hukum negara, undang-undang dibentuk dan dibahas oleh DPR lalu disahkan oleh Presiden. Selanjutnya, Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sendiri oleh Presiden dalam hal kegentingan yang memaksa atau situasi yang darurat. Pembentukan undang-undang yang pertama adalah perencanaan, yaitu penyusunan undang-undang dilakukan melalui program legislasi nasional yang biasa disebut Prolegnas. Prolegnas memuat program pembentukan undang-undang dengan judul rancangan undang-undang, materi yang akan diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya ada penyusunan. Rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR atau Presiden. Rancangan undang-undang harus disertai naskah akademik. Naskah akademik berisi hasil penelitian terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu rancangan undang-undang sebagai solusi terhadap permasalahan masyarakat. Selanjutnya yang ketiga adalah pembahasan dan pengesahan. Pembahasan rancangan undang-undang dilakukan melalui dua tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat 1 yang ada dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus, dan pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna. Selanjutnya yang keempat adalah pengundangan, agar setiap orang mengetahuinya. Peraturan perundang-undangan harus diundangkan. Untuk undang-undang dilakukan pengundangan dengan menempatkannya dalam lembaran negara Republik Indonesia dan tambahan lembaran negara Republik Indonesia. Yang kelima yaitu penyebarluasan. Penyebarluasan undang-undang yang telah diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia dilakukan secara bersama-sama oleh DPR dan pemerintah. Selanjutnya adalah pembentukan Perpu. Sesuai dengan pasal 22 UUD 1945 bahwa peraturan pemerintah pengganti undang-undang mempunyai fungsi dan muatan yang sama dengan undang-undang, hanya saja berbeda dari segi pembentukannya. Jadi Perpu ini dibentuk oleh Presiden, namun tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR karena ada suatu hal yang sangat genting. Dalam pasal 22 ini juga disebutkan bahwa Presiden mempunyai hak untuk mengatur dalam kegentingan yang sangat memaksa, maka dari itu pembentukannya lebih singkat. Berikut ilustrasi pembentukan dari Perpu. Pertama-tama, keadaan darurat tersebut akan diteruskan ke Menteri, lalu ke Sekretaris Negara, lalu diteruskan ke Presiden, lalu Presiden akan mengajukan Perpu ke DPR, dan tergantung lagi apakah Perpu itu disetujui atau tidak. Apabila disetujui, maka hal tersebut akan balik lagi ke Sekretaris Negara, lalu akan diundangkan, lalu akan berlaku untuk khalayak umum. Namun apabila DPR tidak menyetujui Perpu yang diajukan Presiden, maka Presiden harus mengajukan pencabutan Perpu sehingga Perpu tersebut tidak bisa berlaku. Selanjutnya adalah jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu yang kedua ada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yaitu TAP MPR. Dan yang ketiga adalah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau biasa disebut Perpu. Lalu yang keempat adalah Peraturan Pemerintah. Yang kelima Peraturan Presiden. Yang keenam peraturan daerah atau provinsi, lalu yang ketujuh adalah peraturan kabupaten atau kota. Selanjutnya adalah materi muatan dari undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam kegentingan yang memaksa. Materi muatan Perpu sama dengan UU sehingga Perpu juga dapat memuat ketentuan pidana sebagaimana halnya undang-undang sesuai dengan yang disebut dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Selanjutnya, materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi yang pertama,
Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Lalu yang ketiga, pengesahan perjanjian internasional tertentu. Yang keempat, tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dan garing atau pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Selanjutnya adalah fungsi UU atau Perpu. Dengan kedudukan peraturan pemerintah pengganti undang-undangnya setingkat dengan undang-undang, maka fungsi Perpu adalah sama dengan fungsi undang-undang. Baik untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam UUD 1945 yang tegas-tegas menyebutnya, pengaturan lebih lanjut secara umum aturan dasar lainnya dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam ketetapan MPR yang tegas-tegas menyebutnya, dan pengaturan di bidang materi konstitusi. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton.